Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, indeks harga saham gabungan tampaknya tidak mampu mempertahankan posisinya untuk bertahan di zona hijau. Di penutupan sesi kedua, berbalik melemah di 0,13% di 8.649,662. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Di perdagangan awal pekan, indeks harga saham gabungan lebih cenderung bergerak fluktuatif, dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 085178104976 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Octavianus Audi yang merupakan Vice President PT Kiwom Sekuritas Indonesia. Kita akan langsung sapa saja. Pak Audi, selamat sore. Apa kabar, Pak? Selamat sore, Pak David. Kabar baik, terima kasih. Ya, terima kasih juga Pak Audi sudah meluangkan waktu untuk IDX Channel. Hari ini di perdagangan awal pekan, Pak Audi, indeks harga saham gabungan seperti saya informasikan tadi lebih cenderung bergerak fluktuatif menguat, kemudian sempat mengalami tekanan yang cukup dalam dan berbalik arah kembali ke zona penguatan. Namun di beberapa menit jelang penutupan sesi kedua hari ini, penguatan lebih ke arah terbangkas. Seperti apa analisis Anda? Ya, terima kasih sebelumnya Pak David. Ya, untuk ISG sebenarnya di pekan ini kami memang lebih memperkirakan pasar kita akan lebih bergeraknya mix begitu ya, karena memang sentimen-sentimen saya kira sudah mulai price in di pasar. Jadi memang ditambah juga kemarin akhirnya keputusan sesuai begitu ya, di mana Fed Fund Rate itu sudah dipangkas 25 basis point. Artinya memang sesuai dengan ekspektasi pasar, dan kelihatannya memang ini juga menjadi katalis positif sebenarnya untuk emiten-emiten sensitive rate gitu ya, di mana memang tadi sudah dibahas juga oleh Pak David, di mana saham perbankan ini rally begitu ya, karena memang kalau kami melihat mungkin sudah mulai ada shifting, dan ini yang setidaknya kami memperkirakan yang akan menjadi penopang, karena kalau dilihat rally dari emiten-emiten konglomerasi ini sudah mulai lebih terbatas begitu ya, dengan adanya kenaikan yang cukup signifikan. So pasar sudah mulai merealisasi dengan aksi profit taking, dan kami melihat untuk saat ini ISG kita akan lebih bergeraknya lebih terbatas penguatannya Pak David, dengan resisten memang kami memperkirakan ISG kita kemungkinan akan ditutup di minggu ini di 8.760 sampai dengan 8.800. Target sampai dengan akhir tahun, Pak? Kalau untuk sampai dengan akhir tahun, kami masih mempertahankan level target kami yang konservatif itu di level 8.700 sampai dengan 8.900 untuk penutupan hingga Desember 2025 ini, Pak David. Baik, bagaimana Anda proyeksikan untuk kebijakan suku bunga Bank Indonesia di pekan ini? Apakah masih akan dipertahankan? Ya, kalau kami memperkirakan memang Bank Indonesia masih akan lebih hold gitu ya. Memang dengan beberapa pertimbangan. Memang kalau kita lihat dari awal tahun, khususnya dari pertengahan gitu ya, di kuartal kedua, kuartal ketiga, BI ini sudah cukup agresif. Di mana memang kalau kelihatannya rupiah kita juga masih belum menguat lebih berlanjut. Jadi memang kami memperkirakan untuk BI bisa lebih slow down untuk saat ini. Memang, tetapi tidak menutup ruang begitu, karena memang kami melihat pasca Fed biasanya habis memangkas suku bunga, BI ini memiliki jarak yang lebih lebar lagi begitu. Jadi artinya memang bisa dimonitoring untuk dalam jangka waktu untuk pertemuan di Januari atau di Februari 2026. Baik, Pak Audi, di awal perdagangan di pekan ini, saham perbankan hari ini kompak mengalami penguatan signifikan. Tidak hanya perbankan big cap, bank digital, bank middle cap juga hari ini kompak mengalami penguatan. Bagaimana Anda melihat dari sisi rotasi ini, Pak? BUMN misalkan seperti itu. Kalau kita lihat dari rasio current PBV-nya, begitu, bahkan seperti BRI, Mandiri, dan BNI itu posisinya di bawah rata-rata sektoral. Gitu, di mana sektor untuk perbankan sendiri, keuangan sendiri di 1,88 kali, seperti BRI masih 1,7, Mandiri 1,6, dan bahkan BNI di bawah 1 kali begitu. Jadi memang kalau secara harga saat ini sudah mengindikasikan cukup murah, dan kami melihat memang pergeseran ini atau rotasi ini memang sudah mulai terjadi begitu, di mana memang di tengah harga premium dari saham-saham konglomerasi yang memang sudah naiknya cukup signifikan, kami kira memang cukup wajar, dan memang ini sudah mulai menjadi angin segar karena ditambah lagi dengan kondisi global yang sudah mulai lebih kondusif. Lalu juga Bank Indonesia atau Fed juga bahkan sudah lebih melakukan pemangkasan suku bunga. So artinya memang ini ruang untuk growth untuk dari emiten-emiten perbankan ini kembali lagi terbuka. Jadi cost of fund itu bisa kembali lagi ditekan. So demand untuk kredit ini kembali lagi bergairah gitu, dan pada akhirnya bottom line dari perbankan ini akan cukup baik kami perkirakan. Baik, di tengah penguatan signifikan untuk saham-saham perbankan big cap, Pak, dari sisi teknikal mana yang lebih Anda rekomendasikan? Ya,
Sebenarnya kami melihat rata-rata hampir pattern-nya sama Pak David. Tetapi memang yang cukup menarik kalau kita kombinasikan begitu dari sisi rasio dan juga dari sisi teknikal, kami menyukai Mandiri dan juga kami menyukai juga BRI gitu. Dengan sisi teknikal kami melihat untuk target BRI sebenarnya dalam jangka waktu dekat ini kemungkinan targetnya dengan technical analysis akan membentuk pola triple bottom dengan neckline atau resistennya adalah di level 4.000 sampai dengan 4.050. Jadi memang untuk saat ini harga masih 3.700-an begitu ya. Jadi ini memang masih cukup menarik untuk diperhatikan oleh sebagian investor. Lalu yang kedua, selain BRI, kami juga melihat Mandiri, di mana Mandiri juga secara posisi sebenarnya juga masih harus mengkonfirmasi. Jadi artinya untuk saat ini harga di 4.000 atau di bawah 5.000 ini sebenarnya masih cukup menarik untuk diperhatikan. Kalau kita bicara secara teknikal, sebenarnya ketika dia breakout 5.000 ini peluang untuk Mandiri bisa melesat ini sangat terbuka. Begitu ya, dengan resisten kami perkirakan jika dia breakout 5.000 targetnya adalah sampai dengan 5.500. Jadi memang sebenarnya masih cukup lebar. Begitu Pak David. Baik, penutupan hari ini di 4.990 menguat di 3,53% untuk BMRI pemirsa. Tadi sempat dibuka di zona merah tertekan, kemudian berbalik arah ke zona hijau. Kita beralih ke perbankan digital, Pak. BBYB hari ini juga cukup menyita perhatian, sempat menguat di 24%, jelang penutupan penguatan terbatas di 19%. Dari sisi kinerja rata-rata dari bank digital ini cukup bagus Pak per kuartal ketiga dibandingkan dengan pergerakan kinerja dari perbankan big cap, meskipun dari sisi kapitalisasi, dari sisi fundamental ini tidak bisa disamakan, tapi setidaknya perbankan digital hari ini juga menyita perhatian Pak Audi. Ya betul Pak David. Jadi sebenarnya kalau kita tadi sudah bahas oleh Pak David adalah BBYB di mana memang kalau kita lihat hari ini volume transaksi juga cukup spike, bahkan ini lebih dari 2 kali rata-rata transaksi harian ya. Artinya di sini ada demand yang cukup besar. Kami melihat memang pasar baik bank konvensional maupun bank digital memang kalau kita tidak bisa comparing begitu ya, karena secara rasio juga cukup signifikan spreadnya. Jadi kalau untuk saat ini memang pasar masih lebih merespon bagaimana nanti demand kredit ini bisa kembali lagi pulih gitu. Jadi termasuk bank konvensional, termasuk juga bank digital, terlebih dengan akses yang lebih cepat dan mudah untuk mendapatkan untuk funding dan seterusnya. Ini justru malah menjadi peluang baru untuk khususnya segmen retail gitu ya. Ya, ini bisa diperhatikan sebenarnya. Dan kalau kita lihat BBYB ini sebenarnya masih cukup menarik dengan memang target kami tidak terlalu jauh Pak David. Secara teknikal kami memperkirakan resisten pertamanya adalah di 640 dan resisten kedua di 700. Begitu Pak David. Baik, rekomendasinya Pak singkat saja. Ya, lebih ke trading buy dan ini bisa dimanfaatkan momentumnya. MACD juga masih sangat positif. Ini bisa diperhatikan. Analisis saham-saham perbankan yang hari ini menjadi penopang indeks harga saham gabungan, di mana di penutupan sesi kedua akhirnya berbalik ke zona merah, namun pelemahan lebih ke arah terbatas. Dukungan dari perbankan ketika dari saham-saham konglomerasi hari ini mengalami kejatuhan yang cukup dalam. Saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini indeks harga saham gabungan tampaknya tidak mampu mempertahankan posisinya untuk bertahan di zona hijau. Di penutupan sesi kedua berbalik melemah di 0,13% di 8.649,662. Di mana dibuka pada pagi tadi di 8.705, sempat mengalami pelemahan cukup dalam ke 8.622, berbalik menguat, sementara di penutupan sesi kedua hari ini melemah tipis di 0,13% di 8649. Kita akan coba lihat posisi penutupan beberapa indeks lainnya di tengah fluktuasi indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini. Kita ke grafis yang pertama pemirsa, MNC 36 ditutup menguat di 0,84%, Jakarta Islamic Index melemah di 0,08% dan LQ45 masih mengalami penguatan didominasi oleh saham-saham perbankan big cap sebagai penopang di 0,53%. Kemudian saham-saham yang hari ini menjadi penopang indeks harga saham gabungan dan juga pemberat lebih ke rotasi sektoral. Kesehatan memimpin penguatan di 3,5%, keuangan menguat di 2,2%, energi melemah di 3,45%, infrastruktur juga melemah di 1,94%. Grafis selanjutnya saham-saham yang hari ini yang mengalami penguatan signifikan didominasi oleh saham-saham perbankan pemirsa. BBCA
menguat di 8.300 transaksi hingga 1,2 triliun. BBRI juga transaksi 1,1 triliun rupiah. BBYB hari ini melesat ditutup menguat di 565 dan emas hari ini mengalami lonjakan yang cukup signifikan 5450. Pergerakan saham emas cukup terlambat ketika di hari sebelumnya saham-saham emiten emas juga sudah mengalami kenaikan signifikan dan hari ini berbalik melemah. Kemudian saham-saham yang hari ini menjadi ada BBCA, BBRI, kemudian saham-saham yang hari ini yang masuk ke dalam deretan top loser pemirsa. Ya, saya akan coba bacakan ya. Ada Bumi, BRMS, BRPT, kemudian juga ada Dewa. Masing-masing nilai transaksinya sangat signifikan pemirsa, di atas 1 triliun rupiah. Dan updatean ini semoga bisa menjadi referensi untuk Anda terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan coba ulas beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif. Kami akan segera kembali sesaat lagi.